Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 124. Sekelompok orang menjerit sedih. Mereka merasa seolah-olah darah di dalam hati mereka habis. Mereka menggunakan begitu banyak usaha, dan dilempar dari sisi ke sisi selama hampir sepanjang malam. Telur ilahi emas ini sebenarnya terbawa oleh si kecil. Dia ingin memakannya, jadi bagaimana mungkin mereka tidak cemas? Masing-masing dari mereka bingung dan jengkel, dan mereka semua mengejar dari belakang. Mereka pasti tidak bisa membiarkan dia pergi, jika tidak, mereka semua akan menjadi gila. Berhenti! Sekelompok orang berteriak keras. Namun, paket serigala itu tidak ada habisnya, dan lelaki kecil itu telah lama menghilang. Terus mengejar. Saya menaburkan beberapa jus Raining Orchid Grass di atas telur dewa emas. Dia tidak akan lolos, kita akan mengejarnya dengan jejak yang dia tinggalkan. Au! Lolongan serigala terdengar tanpa henti, dan mereka semua berlari menuju satu arah. Pada saat ini, banyak serigala besar telah meninggalkan Putri Negara Api dan yang lainnya. Mereka mengejar si kecil, dan ini tidak diragukan lagi menunjukkan arah mereka. Malam itu, sabana dalam kekacauan. Tak satu pun dari makhluk itu diizinkan berdamai, dan lolongan serigala terdengar di mana-mana. Sepasang mata hijau tua itu seperti will-o-wisp saat mereka berkeliaran di rumput. Sosok-sosok menakutkan melolong ke arah bulan, membuat seluruh wilayah bergetar. Sekelompok serigala keluar, memperlihatkan gigi putih salju mereka yang ganas saat mereka berlari dengan panik melintasi area ini. Sangat menakutkan. Ada serigala dalam jumlah tak terbatas yang mencoba mencuri telur dewa emasku. Si kecil tercengang, karena ini adalah pertama kalinya dia melihat begitu banyak serigala bersama. Itu seperti banjir saat mereka bergemuruh dengan kebisingan. Asap dan debu membubung ke langit di belakangnya, dan rerumputan diinjak-injak hingga menghilang. Serigala raksasa perak, serigala berkepala hijau, serigala jahat hitam dan serigala bertanduk merah. Semua jenis serigala yang ada di sana, dan mereka menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Bayangan gelap menutupi area itu, membawa serta niat membunuh yang pahit saat mereka mengejar dalam pengejaran. Si kecil menggunakan gunting emasnya untuk memotong jalan berdarah melalui medan perang. Awalnya, dia sudah melarikan diri dari pengepungan mereka dan menyerbu ke kejauhan, tetapi bau serigala ini terlalu tajam. Mereka mengikuti jejaknya, sekali lagi mengelilinginya. Serigala mengelilinginya di mana-mana, dan mereka tanpa batas. Gigi sengit putih salju bersinar dalam larut malam. Pupil hijau mereka seperti kilat, dan semua ras yang berbeda di dalam gurun tanpa batas mulai bergerak keluar. Mereka bergegas ke daerah ini, mengelilingi dan memblokir daerah ini. Suara cici terdengar tanpa henti, dan lebih dari 10 raja serigala semuanya memahami teknik berharga yang kuat. Tidak ada satupun individu yang lemah, menyerang si kecil secara berkelompok. Mereka menghancurkan bumi, dan ketika pancaran cahaya terbang, itu mengguncang pegunungan sampai mereka akan runtuh. Aku melarikan diri. Si kecil melangkah di atas cermin tulang yang berkilau dan tembus pandang itu dan menggunakan seluruh kekuatannya. Dia mengedarkan esensi ilahi di dalam dirinya, dan terbang dengan cepat satu kaki di atas tanah. Meskipun bepergian dengan cara ini agak cepat, itu juga menghabiskan kekuatannya dengan cepat. Namun, dia tidak punya pilihan, dan hanya bisa lari. Kalau tidak, dia akan ditenggelamkan oleh kawanan serigala itu dan ditelan utuh. Aku sangat lelah. Akhirnya, dia berhenti. Dia memisahkan diri dari padang rumput yang luas, menjatuhkan diri di depan daerah pegunungan. Dia berbaring di sana,
dan tidak ingin menggerakkan satu otot pun. Aou! Setelah beristirahat cukup lama, suara serigala sekali lagi terdengar dari kejauhan. Itu bergema di dalam gunung dan jurang, bergetar. Putong! Si kecil tidak punya pilihan, jadi dia melompat ke sungai untuk melarikan diri. Hidung para serigala itu terlalu tajam, dan mustahil bagi mereka untuk melepaskan diri. Tidak ada yang tahu berapa lama sebelum dia akhirnya muncul di permukaan air. Kedua pantai berwarna hijau zamrud, dan pohon willow berayun bebas tertiup angin, dia tiba di daerah perbukitan. Sungai ini agak lebar, dan arusnya juga deras. Dia terombang-ambing di sepanjang ombak. Seharusnya aku putus sekarang, kan? Dia bergegas keluar dari permukaan danau sambil memeluk telur emas, tiba di pantai. Pada saat ini, cahaya di langit menyala, dan warna putih naik di timur. Dunia kecil ini sebenarnya tidak memiliki matahari, dan matahari merah itu dikabarkan sebenarnya adalah tubuh Archaic Golden Crow. Setiap hari, itu akan naik dan turun. Meskipun memancarkan cahaya yang sangat panas, itu adalah burung surgawi Archaic sejati. Kekuatannya mengguncang langit, dan banyak orang mencoba mencari tahu lebih banyak tentangnya, namun, mereka semua mati dengan menyedihkan. Apa sebenarnya telur ilahi ini? Apakah itu benar-benar telur serigala? Si kecil tiba di bukit. Setelah mengeringkan pakaiannya, dia memeluk telur ini sambil mengetuk dan menepuknya, terus memikirkan hal ini. Telur emas itu sebesar baskom air, dan sepertinya terbuat dari emas. Di atas telur ada beberapa desain aneh. Itu mengalir dengan kilau, dan energi misterius bergelombang. Ini bukan telur burung biasa. Siapa tahu, itu mungkin keturunan Tuhan yang sebenarnya. Bukankah itu akan setara dengan Tauti, atau binatang buas Archaic sejati lainnya? Dia sangat senang. Setelah memasuki dunia kecil ini, keinginan terbesarnya adalah menangkap anak dari binatang buas kuno untuk dibawa kembali ke desa batu. Meskipun dia tidak yakin apakah dia akan mendapatkan kesempatan itu, dia terus berharap itu akan terjadi, dan sekarang sepertinya itu akan menjadi kenyataan. Jika saya benar-benar bisa berhasil membiarkannya, saya mungkin bisa mendapatkan teknik berharga yang tak tertandingi. Itu pasti tidak ada bandingannya, dan cukup kuat untuk mengguncang dunia. Pria kecil itu terguncang, dan pancaran bersemangat melintas di matanya. Namun, dia terus merenungkan hal ini, dan kemudian dia tiba-tiba menjadi putus asa. Dia langsung melemparkan telur besar ke tanah, dan kemudian meletakkan pantatnya di atasnya. Dia menopang dagunya sambil berkata, "Ini adalah dunia kecil kuno." Dari tahun-tahun tanpa akhir sampai sekarang, telur emas ini masih tidak pernah melahirkan. Bagaimana saya bisa memiliki kesabaran untuk membesarkannya? Dia berspekulasi bahwa telur emas ini hancur. Kalau tidak, itu akan menghasilkan binatang suci kuno sejak lama, dan tidak akan bertahan sampai generasi ini. Itu benar-benar membuat orang merasa patah hati. Pria kecil itu sangat putus asa. Baru saja, dia masih gembira dari lubuk hatinya, tetapi itu benar-benar berakhir seperti ini, membuatnya tidak berdamai. Lupakan saja, di masa depan, aku hanya akan menangkap anak burung surgawi. Lupakan tentang membesarkan ini. Dia agak riang, dan dalam waktu singkat itu, dia sekali lagi tersenyum. Dia mengedipkan matanya yang besar, dan menatap telur emas itu. Dengan suara gulu, dia mulai mengeluarkan air liur. Saya pikir itu pasti akan enak. Bahkan jika janin dewa mati, masih ada sejumlah besar zat ilahi di dalamnya. Jika tidak, itu tidak akan memancarkan cahaya seperti ini. Jika saya tidak memakannya sekarang, saya pasti akan membuat marah surga dan disambar petir. Si kecil dengan cepat membuat keputusannya, dengan cepat mewujudkan pikirannya. Di wilayah pegunungan,
api besar telah muncul, dan panci besi sudah disiapkan. Dia berkata pada dirinya sendiri, bagaimana saya harus memakannya? Makan dengan sisi cerah untuk sarapan harus menjadi yang terbaik. Saat itu sudah pagi, dan gagak emas di langit memancarkan cahaya. Sinar warna-warni cahaya pagi menyebar ke bawah. Aliran sungai mengalir di antara bukit-bukit, dan menerangi dengan warna pelangi yang indah. Si kecil mengambil batu yang tajam dan menggali ke dalam telur. Suara dangdang terdengar, dan seolah-olah dia sedang memukul baja. Percikan terbang ke segala arah, mengguncang seluruh wilayah pegunungan ini sampai berdering dengan suara. Huo Ling-er, raksasa darah perak, Raja Bulu, dan yang lainnya sangat lelah sehingga mereka ingin memuntahkan darah. Sepanjang jalan, mereka telah mengubah arah beberapa kali. Mereka mengutuk berulang kali, mengapa bocah iblis ini berlari berputar-putar? Hal yang paling tidak bisa dimaafkan adalah ketika mereka akhirnya tiba di sepanjang sungai besar, mereka menyadari bahwa mereka sekali lagi berputar-putar, dan hanya berjarak sekitar 10 li dari posisi awal mereka. Apakah bocah iblis ini memiliki rasa arah? Mereka ingin bersumpah dan mengutuk dia. Mereka berlari mengelilingi padang rumput yang luas ini, dan benar-benar kembali ke posisi awal mereka. Jarak antara daerah berbukit ini dan padang rumput yang luas benar-benar sangat dekat. Mereka semua sangat marah sehingga mereka muntah darah. Betis mereka kram, dan bahkan leher kaki mereka terentang. Mereka telah dilemparkan dan diputar sepanjang malam ini, berlari untuk sebagian besar, hanya untuk kembali ke titik awal mereka berangkat. Pembuluh darah di dahi mereka melompat. Ini sangat membuatku marah sampai mati. Apakah bocah iblis ini memiliki arah? Untuk menyiksa kami sepanjang malam, hanya untuk lari kembali ke sini pada akhirnya. Semua orang mengutuk lagi, dan sangat marah sehingga kepala mereka akan terbakar. Satu hal yang baik adalah bahwa rumput anggrek tenang sangat misterius. Setelah menempatkan setetes, itu akan meninggalkan aroma manis selama beberapa hari, meninggalkan jejak sepanjang waktu. Ah, dia di sana! Temukan dia, seseorang berteriak. Setelah sekelompok orang melihat si kecil, mereka marah sampai-sampai mulut mereka berkedut dan rambut mereka berdiri tegak, dia sangat ingin memakannya. Bocah ini sedang mengotak-atik panci besi, dan sudah memasak telur emas itu berwarna merah. Cepat dan masak, buka cepat, aku lapar. Dia memanggang telur sambil bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya dia ingin memakannya sesegera mungkin. Sialan! Letakkan! Di sebelah Putri Negara Api, beberapa individu berjubah hitam misterius sangat marah sehingga mereka akan menjadi gila. Telur ilahi yang mereka peroleh melalui cobaan dan kesengsaraan seperti itu akan segera dimakan oleh bocah iblis itu. Kenapa kalian begitu kejam? Bukannya aku tidak membiarkan kalian makan. Sebentar lagi, saya akan mengajak kalian makan telur matang. Sepertinya saya tidak akan bisa memanggangnya. Si kecil mengangkat kepalanya dan melirik mereka, lalu mengeluarkan telur emas di dalam panci besi, langsung melemparkannya ke dalam kuali di sebelahnya. Ah! Jangan! Sekelompok orang sengsara menjerit, dan mata mereka hampir jatuh. Bahkan bisa dikatakan bahwa rongga mata mereka akan terbelah, dan jantung mereka mengeluarkan darah. Itu terlalu menyebalkan. Kemarahan menyerang hati mereka, dan mereka berharap bisa terbang untuk menghentikannya. Namun, setelah bunyi putong, telur emas itu jatuh ke dalam kuali berisi air mendidih. Uap naik, dan telur ilahi naik turun, mengikuti naik turunnya air. Aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk bertarung denganmu. Seluruh tubuh Huo Ling-er gemetar. Tubuhnya yang tinggi dan ramping bergetar, dan matanya yang besar dan jelas mengeluarkan api. Tubuh kristal salju putihnya mengungkapkan area simbol, dan akan bertarung hebat dengan si kecil. Terlalu banyak pemborosan.
Ini adalah keturunan makhluk suci. Untuk benar-benar memasaknya dan memakannya, sangat menyebalkan. Raksasa darah perak dan Raja Bulu keduanya menangis, marah sampai-sampai mereka mengutuk dan menginjak. Sekelompok orang menjadi gila dan menyerbu bersama. Dalam sepersekian detik itu, semua jenis teknik berharga terbang ke arahnya seperti hujan. Si kecil tidak berani ketinggalan. Dia mengeluarkan gunting tulang emas dan cermin suwani dan memancarkan kekuatan ilahi guntur melawan sekelompok orang. Terengah-engah karena marah, dia berkata, "Kalian tidak mendengarkan dengan seksama. Saya tidak mengatakan bahwa kalian tidak dapat memiliki porsi, saya mengatakan bahwa kalian juga dapat memilikinya. Siapa yang mau mencuri atau memakannya? Demi membiarkannya menetas dan menjadi dewa, kami menangis." Semua orang menjadi gila. Kelompok orang ini bertempur dalam pertempuran hebat di dalam gua ilahi sepanjang malam, dan kemudian berlari untuk waktu yang lama. Mereka lelah dan terkuras sejak lama, dan jauh dari sekuat dan energik pria kecil itu. Meskipun ada beberapa dari mereka di sana, dalam waktu singkat, tidak ada dari mereka yang bisa menangkapnya. "Adik laki-laki, biarkan kami membantumu." 5 anggota paviliun mending surga juga mengambil tindakan melawan kelompok orang itu. Mereka semua cukup kuat. Dalam waktu singkat itu, teknik-teknik berharga menari-nari. Cahaya warna-warni berserakan dalam kekacauan, dan bukit-bukit di dekatnya semuanya rata. Sekelompok orang tidak bisa membantu tetapi menahan amarah mereka. Mereka mengalami kesulitan menenangkan keadaan pikiran mereka. Berhenti memukul. Telur ini akan matang sepenuhnya, dan mulai mengeluarkan bau yang jelas. Si kecil membuka mulutnya, dan mengambil telur dari dalam kuali. Setelah itu, dia langsung melemparkannya ke dalam panci besi, menggunakan teknik api Huoling Er untuk melakukan barbeque. Selain itu, dia akan menggunakan sendok besi besar untuk menghancurkan ke bawah dari waktu ke waktu, mencoba memecahkan telur. Setelah melihat ini, sekelompok orang menjadi cemas, namun mereka tidak punya pilihan. Bocah kecil ini terlalu tangguh, dan sulit untuk menangkapnya dalam waktu sesingkat ini. Kulit telurnya keras sekali, kenapa saya tidak bisa memecahkannya? Jika Hairy Ball ada di sini, maka itu akan sempurna. Giginya paling keras dan paling tajam, dan pasti bisa menggigitnya sampai terbuka, gumam si kecil. Bola berbulu tidak mengikutinya, dan tertinggal di dalam paviliun mending surga. Pada akhirnya, si kecil menggunakan telur emas ini sebagai perisai, menahan semua berbagai teknik berharga mereka. Dia memblokir api yang mengamuk dan sinar petir yang indah serta serangan lainnya, menggunakannya untuk melakukan barbeque. Kaca! Tiba-tiba, kulit telur mengeluarkan suara renyah, dan celah kecil terbuka. Kabut warna-warni yang lebat mengalir keluar. "Ah, itu terbuka!" Berhenti memukulnya, telur itu dihancurkan oleh kalian. Pria kecil itu berteriak keras, menunjukkan ekspresi terkejut. Setelah mendengar itu, semua orang terkejut. Mereka semua setuju secara kebetulan, dan menghentikan serangan mereka. Mereka mengalihkan pandangan mereka, dan dengan cepat bergegas. "Bocah iblis, sialan! Kamu menghancurkan telur makhluk suci, sekelompok orang berteriak keras, dan semua jenis teknik berharga sekali lagi terbang keluar. Si kecil menutupi kepalanya dan menyelinap pergi seperti tikus. Dia membawa telur dewa emas di pundaknya, berbicara dengan tegas dan adil, "Bukan aku yang menghancurkannya, kalianlah yang menghancurkannya dengan teknik berharga. Sampah, itu jelas dihancurkan olehmu. Seorang dewa muda terbunuh, ini tidak bisa dimaafkan." Sekelompok orang berteriak keras, dengan marah menyerangnya. Kaca! Telur emas sekali lagi terdengar dengan suara bising. Retakan lain terdengar, dipenuhi dengan cahaya warna-warni yang indah, kabut tebal naik secara misterius.
sesuatu yang salah. Mengapa saya merasa ada sesuatu yang terombang-ambing di dalam telur ini? Si kecil berhenti. Dia bergumam sambil memeluk telur. Pada saat ini, semua orang terkejut. Mereka semua berhenti menyerang, mengelilinginya dalam sekejap. Mereka semua mendengarkan dengan seksama dan mengungkapkan ekspresi heran. Mereka kemudian mengungkapkan ekspresi bahagia, karena benar-benar ada suara aktivitas di dalam telur, seolah-olah ingin menembus cangkang emas dan keluar. Si kecil waspada, dan kemudian mundur beberapa langkah sebelum berkata, "Aku memperingatkan kalian. Kamu tidak bisa mencuri, kita akan makan telur ini bersama-sama." Pu! Semua orang ingin memuntahkan darah. Bocah iblis ini masih ingin memakannya? Meninggalkan telur emas ini di tangannya sama sekali tidak aman. Kaca. Kulit telur emasnya pecah, dan sebuah benda kecil muncul di dalamnya. Seluruh tubuhnya beristirahat di dalam telapak tangan si kecil. Itu menetaskan dewa. Sekelompok orang berteriak keras, dan mereka semua maju ke depan. Surga! Itu benar-benar dewa yang berdaulat, dewa muda yang sangat kecil. Dada lembut Huolinger secara emosional bergerak naik turun. Kulit putihnya yang cerah berkedip-kedip dengan kilau seperti kristal. Dia benar-benar ingin segera merebutnya. Semua dari mereka dibebankan ke depan bersama-sama. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.